semangat. Mana suaranya? Jadi kita masih untuk Mbak Ratna aja. Monggo. Apa yang dirimu rasakan ketika pertama kali masuk ke rumah kosong atau rumah angker? Monggo. Yang pasti pada saat setiap kali memasuki wilayah-wilayah yang memiliki energi lebih, hal yang pertama yang saya rasakan sebelum saya menyaksikan adalah hawanya itu udah beda, Mas. Suasananya, auranya itu sudah beda. Awal mulanya kalau saya rasakan dingin. Habis itu semacam ada pressure energi. Betul, yang setuju. saya, ya kadang di momen-momen tertentu saya dikasih bisa melihat, menyaksikan mereka. Setuju. Apalagi pada saat setiap kali saya sedang mendaki gunung, summit camp itu, pada saat bermalam di itu, wow, subhanallah, setiap kali saya coba untuk meditasi begitu. Wow, banyak sekali, seru sekali. I do agree. That's right. That's good. Jadi kemarin saya syuting Mr. Tukul jalan-jalan, begitu turun dari mobil, Mas Tukul ini hotelnya, wah mewah banget, wah mantap, keren banget. Tapi begitu gua masuk, Mas Tukul, ini Mas Tukul, jeng-jeng. Kenapa, Mas? Itu tuh press, ada pressure tekanan energi yang sangat kuat, dubes langsung aku. Gimana cara ngomong kepada yang punya hotel atau tadi aku harusnya ngomong lebih elegan, lebih cantik lah. Iya. Maaf saya mau ini dulu. Lihat-lihat. Makan. Mau lihat, makan, dulu, iya. set. Ya. Jadi memang bagus depan. Begitu masuk ini berhenti kita ngomongin dulu. Kalau kamu ceritain sih ya, tapi kan aku nggak nyebut anunya. Aku ini udah tanya jawab nih, saya ngomong gini tapi batin saya udah tanya. Betul. Karena pas Mas Tukul ngomongin biasanya apa yang diomongin kan suka sosoknya juga hadir ya, Mas ya. Ya artinya bukan suatu bentuk tapi energinya. Apaan sih? Jadi masuk des itu, waduh, bener ternyata begitu saya coba, bener saya paksakan. Tidur, masuk belum Masuk belum dulu. dia masuk dek, Ya. bener sempit dan matahari tidak ada yang masuk sedikit, genting. Karena sebenarnya Mas Tukul ini, Ya, Mas. jangan terus. ya. Saya kan udah cerita, saya pamit boleh? Justru di sana itu udah ada pasukan-pasukan udah menunggu kan. Nggak jadi. Sini aja. Sampai selesai. Sini sampai selesai. Ayolah lihat kamu tuh. Papa. Jangan gitu. Kamu tuh harus dimandiin. Tuh bener, Wen. Ini kelihatannya kayak bercanda beneran loh, Wen. Tapi waktu itu Pakai pasir. Kan ada kerupuk goreng pasir, pisang goreng pasir. Ini mandi pakai pasir. Emang ini kerupuk melarat pakai pasir. masih mending kalau diuruk pakai pasir gimana? Iya. Tapi udah pernah Mas Kenapa, waktu Mas? itu. Dimandiin udah pernah. Sama siapa? Pakai apa? Sama temannya istri waktu itu. Itu juga nggak sengaja dan nggak diniatin waktu itu hari Jumat. Seingat saya sekitar jam 1 jam 2-an saya lagi nonton di ruang tamu bawah. Tiba-tiba teman istri datang. Nah itu serangan pertama tuh Mas. Terus saya nggak tahu kenapa saya males banget, terus saya naik ke atas kamar. Terus tiba-tiba istri bilang temen mau ngelihat ada sesuatu yang beda sama ayah, mau dimandiin apa enggak. Itu sebenarnya jujur ada penolakan Mas di badan aku tuh kayak nolak. Apaan sih? Ya udah deh, coba deh gitu. Nah pas dimandiin pun entah kenapa kerasa bahwa badan ini bener-bener nolak kayak yang nggak mau gitu. Jadi posisi saya duduk dimandiin, di sini ada tembok, di belakangnya persis itu istri saya lagi duduk kayak begini. Itu jam 2 tiba-tiba istri saya loncat karena dia dengan jelas ngedengar suara marah gitu. Sekarang saya flashback. Itu jawab benar atau tidak? Kalau enggak berarti aman. Selama kamu sekarang sampai yang dulu sampai sekarang, pernah nggak kamu berakting pakai pocong, bentuk pocong? Pernah Mas. Nah, lu ini Mas dia Bukan, tapi saya nggak pernah. Nggak, lu ceritain yang waktu itu sama Denny. Kalau Denny iya. Yang sampai malamnya didatengin. Jadi kalau Denny kan Buatan. berani. Kalau saya nggak, maksudnya sebenarnya kalau disuruh memilih saya nggak mau jadi pocong gitu loh. Karena saya tahu, saya takut gitu loh. Dan saya, Mas. Apaan orang mau kelep? Mau kelep tuh maksudnya apaan? Ya ini kan cerita pocong. Tiba-tiba dia begini. Emang kenapa Mas Tukul kok bisa tahu yang gitu? Kenapa Mas? Ya, kalau Tapi saya nggak bercandain Mas, beneran. kalau bisa jangan. Enggak berani, saya nggak berani karena saya pernah dengar cerita dia ini waktu dia tiba-tiba dia
berperan jadi pocong. Keduluan gua. Balik galak. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang yang memiliki rumah kosong yang angker di perumahan Cilengsi Bogor. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Pak Budi. Kembali kalah for Mr. Beaton. Anak apaan? Beaton. Budi. Beaton. Nah, Budi aja, Mak. Selamat datang di Bungkat Mata. Selamat datang. Selamat malam. Malam juga, Pak. Untuk Pak Budi nih, langsung saja nih Pak, kabarnya Pak Budi sering mendapat laporan dari tetangga bahwa sering terjadi penampakan di rumah Pak Budi yang sudah lama kosong. Gimana ceritanya? Monggo nih, Pak. Saya waktu tahun 79 membuat villa untuk keluarga. Bukan disewakan seperti yang katanya orang-orang, kita enggak, untuk keluarga. Setelah saya buat di sana, itu setiap 2 bulan sekali, 5 bulan sekali, setahun sekali datang ke sana untuk ya makan bersama keluarga. Tapi ternyata kan kita tinggal di Jakarta nih. Begitu sampai sana, berapa lama kemudian kok suasana nggak nyaman. Loh, kok gini? Lah, merasakan. Merasakan. Kan sama, dia juga kaget. Saya lama-kelamaan. Iya, maaf. Enggak, tiba-tiba soalnya ya Mas ya. Saya juga kaget. Saya masuk aja udah kaget. Kaget kan? Tuh, dia masuk aja udah kaget ngeliat Mas Tukul. Maksudnya kaget ramenya itu loh Mas Tukul. Maksudnya kaget Ini karena tempat rame. talkshow yang luar biasa. Ini tempatnya orang prestis ya, punya kelas tersendiri. Iya, maaf. Lanjut, Pak. Penghuninya tuh berwibawa sekali loh. Iya. Makanya orang agak sedikit. Next. Setelah itu sebulan, 2 bulan, setahun demi tahun, ternyata lama-lama kok ada yang suaranya nggak nyaman di dalamnya. Suara, Pak. Ada suara-suara yang nggak nyaman, seperti suara ngik. Saya pikir apa jendela kan gitu. Begitu saya ikutin iramanya tuh nggak ada, turun lagi. Kan kita punya 3 lantai, 3 lantai. Terus Banget. Nah, makanya Papa harus fokus. Harus fokus. Ini terlalu fokus, Pak. Aku terlalu fokus. Jadinya orang kalau badannya kena energi yang kurang nyaman, akhirnya ada sesuatu sedikit sudah kayak Nggak fokus gitu ya? Bukan, sensitif. Oh. Gitu. enggak kena sugesti nih, tuh. Iya. Aduh. Iya. Terus next, agak duduk ya, Mas. Duduknya situ, Mas. Mas, tuh duduk tuh kena sensitif. Aman, Pak, aman. Jangan dikagetin, lihat momen. Jangan dikagetin, lihat momen. Iya, benar juga. sudah. Enggak, ini mau cerita kan nih? Energi seluruh yang ada. Jangan Papa. Udah enggak ya ini ya. Enggak. Sudah suaranya mulai menghilang lama-lama, hilang. Ada sekitar 1 jam. 1 jam itu datang lagi suara. Ngik. Seperti jendela dibuka. Iya. Saya cari lagi ke atas. Saya pinginnya kelihatan sosoknya ganteng kayak Mas Tukul, maksud saya gitu. Mas Tukul. Tapi sampai sekarang belum kelihatan. Begitu saya datang lagi, ternyata nggak ada sosok angin yang masuk. Padahal di belakang itu nggak ada sirkulasi udara. Angin datang silir gitu ya. Tapi merinding kita, Pak. Merinding semua. Mulai jam 10 malam. Sebelum malam. Hari itu, waduh saya harinya nggak ini. Yang tahun baru. Tahun baru 2003.
ya harus tahu ini ya. Karena kan coba di ulang bisa nggak lihat hari apa gitu kan? Itu memang tempat itu memang ya jarang dibersihin, jarang diuni. Dibersihin, yang penting bersihin. Kalau dibersihin merasa terawat, merasa dihargai. Jadi kalau udah kumuh dia akan semakin banyak ya Mas ya? Datang. Bersih dan terang ya Mas ya? Seneng. Kalau di tempat bersih orang kotor nggak mau. Kayak seperti kita di luar negeri, membuang sampah aja kita udah malu dengan sendiri, udah ditegur oleh lingkungan. Kalau di sini udah kotor, sekalian aja. Kalau aku kan di luar negeri, aku mau buang sampah malu karena kondisi aja kayak gitu. Betul. Kapan dong? Makanya kalau kita dijual ya Mas. Balik bintang tamu selanjutnya merupakan tim pemburu hantu. The Driscoll of Ghost Hunter. Ya, Ghost Hunter yang telah menetralisir dan membersihkan rumah angker milik Pak Budi yang berada di perumahan Cilengsi. Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Lihat. Ambil. Kita ini siapkan segelnya Mbak Dimas ya. Kita bisa siapkan segelnya. Kita coba tarik. Kita siap ya. Siap. Masukkan Mbak. Ayo. Siap Mbak. Allah. Langsung aja kita sambut Elmika dan Mas Rio. Sebelah sana. Ini berdua ya. Tolong yang ini dimasukin di situ bisa nggak? Nah, dua orang ini, Mbak. Biar nggak ganggu makhluk nyata yang lain.
Biar bagus. Orang kerja baik-baik jadi nggak kerja gara-gara mereka. Selamat malam untuk tim pemburu hantu Mbak Elmika dan Mas Rus. Selamat datang di Bukan Lewat Mata. Malam, Mas Tukul. Luar biasa, megangannya kok kenceng banget. Jangan nggak copot, Mas Tukul. Iya, ini isinya banyak ini soalnya. Iya. Udah. Jam terbangnya kayak sudah. Apa sih Mas? Cara megangnya. Untuk tim pemburu hantu, kalian kan baru menetralisir dan membersihkan rumahnya Pak Budi dari makhluk-makhluk yang bersarang di sana. Kira-kira ada cerita menarik apa nih? Monggo dari Mas Rio dulu atau Mbak Elmika dulu? Silakan. Yang menarik itu yang saya lihat, pertama ada berapa jin. Itu jinnya ada, dan ada Kunti, Tante Kungkun, Kuntilanak ada. Terus ada berapa jin-jin kecil-kecil juga ada. Yang namanya tuh buncirit lah, dibilang orang-orang buncirit. Jadi buncitnya kayak anak-anak kecil. Anak kecil gitu. Anak kecil tapi dengan kuping yang beda, yang kerjanya kejail. Gitu. Jadi kalau orang ramai kadang-kadang dia suka ngelasin jelas jatohin, apa benda ditarik, kadang-kadang buat penyakit juga bisa. Mbak Elmika mungkin nambahin boleh? Yang menarik? Yang menarik itu adalah ada 2 tempat di situ yang sangat kuat energinya gitu ya. Jadi dalam satu rumah itu, di setiap tempat itu ada banyak sekali percikan-percikan ops itu yang kemarin sempat ketangkap di kamera handphone. Saya ngerekam pakai handphone gitu. Dari kamera ini diam, di depan itu tidak ada apa-apa. Kemudian muncul butiran-butiran ops. Begitu satu muncul, yang lain terus ngikutin. Banyak. Dan itu jelas sekali. Pak Budi kemarin juga sempat melihat ya rekamannya ya. Jadi memang di kamar, itu yang di bagian bawah itu di kamar. Di kamar itu sama sekali tidak ada jendela. Kemudian lampu juga tidak menyala. Di kamar atas juga ada sama, satu ruangan yang memang itu tidak terkena sinar matahari, tidak ada jendela. Nah, di 2 tempat itu menjadi tempat yang sangat-sangat jadi tempat favorit. Kenapa? Tidak ada sama sekali hawa panas di situ. Allah Akbar. Bener kan? Makanya rumah itu harus ada kena matahari sama sirkulasi udara sama enggak lampu. Iya Mas. Ya, jadi minimal kalau memang ada satu ruangan kosong di rumah, lebih baik lampunya dinyalakan, diusahakan nyala, supaya mengganti energi sinar matahari yang tidak bisa masuk. Lampunya neon atau bola, Mbak? Bola, terus di situ kasih anak ayam kecil-kecil. Memelihara. Apa sabar? Orangnya sabaran banget sih, kan penasaran. Enggak, soalnya katanya kalau lampu bola kan warnanya lebih redup. Apakah bisa mengusir atau malah semakin terang semakin bagus? Karena sebetulnya yang diperlukan adalah hawa panasnya. Pada saat rumah yang kosong itu kenapa menjadi favorit para makhluk halus yang tadinya sebetulnya tidak ada di rumah menjadi berdatangan. Kodok. Mas. Jorok banget ya makan kodok. Iki. Jadi mereka menjadi suka menghuni satu rumah yang memang kosong itu karena di situ tidak ada hawa manusia. Pada saat ada hawa manusia, manusia itu memancarkan satu energi doa, yang itu sedikit banyak itu menggeser makhluk halus itu supaya tidak memadat menjadi sosok ya, menjadi wujud. Balik masih untuk tim pemburu hantu. Sosok apa yang paling dominan serta paling kuat nih, monggo Mbak, di ruangan mana sosoknya seperti apa? Atau bentuknya seperti kemarin kita itu enggak kamu. Pegang. Mas Rio. Mas Rio dulu. Terus ini. Yang saya bilang kuat itu yang di dekat dapur satu. Dapur. Pas kita penarikan. Cewek, cowok? Itu perempuan. Gitu. Dia motor perempuan, tapi setengah kekuatan jinnya itu udah level keempat ke atas lah. Gitu. Jadi pas kita tarik itu mau diambil, ada bentrokan gesekan. Jadi ada benda yang langsung bergeser. Panci tadi itu ya? Iya. Diceplikan. Sampai jatuh ke bawah. Kalau Mbak Elmika? Iya. Jadi kemarin itu kita sebetulnya berlima.
Parah lo. Enggak. Bentar. Permasalahan saya cuma satu. Papa kalau mau jual manekin yang lengkap. Jangan kepalanya doang. Astagfirullahaladzim. Kalau aku kan udah gak kaget. Gak kaget. Nah, ya. Jadi, Ya. ya buktinya tenang-tenang saja. Kenapa? Mas bukan apa-apa, Pak Budi juga jadi pengen meluk aku deket-deket Mas. Tapi saya dipeluk. Ini. Bukan dipeluk, tapi yang penting Pak Budi meluk Evita. Menyenggol. Udah, kembali ke masih untuk pemburuan. Katanya pada saat aksi menarik sosok-sosok gaib, ada perlawanan sangat kuat dari penghuni di sana, bahkan sampai terjadi gesekan-gesekan gaib dan beberapa barang-barang pada kelempar sendiri. Monggo ceritain. Jadi kemarin itu sebetulnya kita berlima Mas Tuko. Cuman jadi ada saya, ada Om Rio, kemudian ada Mbah Dimas, ada Ustadz Badri. Kemudian kita ditemani oleh salah satu rekan kita untuk menggambarkan sosok seperti apa yang ada di situ. Cuman rekan-rekan kita yang lain berhalangan untuk hadir di sini. Di lantai yang bawah itu ada Om Rio sama Mbak Dimas ya waktu itu ya. Jadi memang beliau ini sampai tenaganya tuh sampai benar-benar terkuras habis dengan perlawanan yang ada di situ. Sementara saya dengan Pak Ustadz Badri, kita naik ke lantai atas, kita naik di lantai 2 itu. Yang saya rasakan sendiri pada waktu mau menyegel makhluk itu, kita kumpulkan jadi satu, kita berusaha untuk menyegel. Yang saya rasakan tuh angin kenceng banget. Jadi apa ya, kayak didorong, tapi kita nggak berasa dipegang gini loh. Ya, kedorong angin gitu ya, Mbak. Kedorong angin yang itu kencang sekali dan itu apa ya? Di sininya sakit. Masuk di jantungnya tuh sakit kayak seperti ditusuk-tusuk seperti itu. Mas, Pergesekannya nambahin. Karena kan pas mau dimasukkan ke dalam segel, itu kan mereka berlawanan sama kita. Dia pengen keluar. Nah. Tapi dengan kekuatan kekuatan yang kita ada ya, segini Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa terdorong sampai bisa masuk ke dalam bumbung ini dan kita bisa segel, gitu. Balik untuk Mas Wendy. Nah. Monggo. Saya lagi. Makasih Mas, sumpah Mas menghibur saya banget. Menghibur. Mas Love, udah lama gak ketemu. Hari ini saya seneng banget, terima kasih. Biasanya saya, aduh ya Allah, I love you Pak pokoknya. Iya Mas, dia dari tadi kasihan ketakutan. Pek, lu tau nggak ini malam apaan? Kata dia. Enggak, gue orangnya gampang sugesti. Tadi udah dikasih tahu juga sama si Ted. Iya. Gak usah so berani. Kamu juga sama. Sama takut. Nih, kayaknya hantunya sama Mas Tukul kayaknya cakep hantunya kayaknya. Iya pastinya. Udah nggak usah so nasehatin. Berani. Dampak apa saja yang Mas Wendy rasakan bersama keluarga ketika mendapat gangguan dari makhluk penghuni rumah? Monggo. Banyak. Kalau secara artinya gini, seperti saya bilang tadi, secara yang pasti sih, tadi saya bilang kalau misalkan saya awalnya tidak percaya, tapi berapa kali istri saya tiba-tiba ngomong, kayak ketika saya tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit, saya harus endoskopi, saya harus CT scan, saya periksa, mohon maaf, MRI juga, terus darah, kotoran, pipis, segala macam semua diperiksa. Dokter hasil secara medis tidak ada apa-apa. Sampai berapa kali saya bilang, bawa catatan medis saya ke dokter, dok, apa penyakit saya? Dokter bilang, secara medis, gue bilang lu gak ada apa-apa, lu gak ada masalah apa-apa segala macam. Yang membuat saya
Waktu itu di serangan kedua dalam tanda kutip, saya masuk rumah sakit. Yang membuat saya sempat berpikir bahwa oh kayaknya diisengin lagi adalah, jadi Jumat malam saya masuk rumah sakit, Sabtu pagi saya harus endoskopi, Sabtu siang saya tidur sampai sore. Bangun tidur, saya makan makanan rumah sakit, Mas Tukul. Secara logika, makanan yang disiapkan sama rumah sakit berarti kan makanan yang direferensikan oleh dokter. Tapi ketika saya makan makanan itu, perut saya melilit sampai malamnya saya harus tidur dengan obat penenang. Besoknya saya memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Perut saya masih melilit, mual saya sudah hilang, pusing saya sudah hilang, melilitnya masih. Dokter datang, bilang kamu tidak boleh pulang hari ini. Besok kamu baru boleh pulang. Oke. Ada yang nangis dong. Ya, elah please dong. Terus lanjut, akhirnya begitu deal kata oke, dok saya nggak pulang, saya pulang besok. Saya akan periksa, ada beberapa hal yang harus diperiksa lagi. Ya sudah. Itu malu gaibnya bangunin. Terus udah begitu deal kata saya nggak boleh pulang dan saya tidak pulang, dokter keluar dari kamar saya, perut saya tidak melilit lagi sampai sekarang. Saya pulang ke rumah, sholat isya bareng, 2 rakaat awal saya merinding nggak berhenti. Saya setelah itu harus segera dibersihkan. Kita kan ada ini minta tolong. Iya. Dan lebih lucunya lagi, saya baca Al-Quran, saya baca artinya, saya bilang Mas Tukul, pindah ke istri saya udah nggak melilit, istri saya melilit. Saya baca artinya, saya baca terjemahan Al-Quran. Ketika saya baca, istri saya di sini kepalanya menghadap saya. Saya dengar dengan jelas ketika tiba-tiba saya baca dalam hati, baca artinya. Terus tiba-tiba dalam hati saya, ini suami baca Quran kok istri ngorok. Iya dong, mestinya kan dengerin. Tapi saya pikir, udahlah, mungkin dia capek, dia sakit ya sudah. Selesai saya tutup. Saya lihat dengan jelas istri saya tidur. Saya bangunin, Bunda. Hah? Kenapa Bunda tidur? Suami baca Quran mestinya dengerin. Kenapa malah ngorok? Enggak ngorok. Bunda tidur, enggak tidur. Tahu dari mana tidur? Bunda tidur, ngorok. Enggak, lihat mata Bunda. Dan benar Mas Tukul, matanya sama sekali nggak ada merah, nggak. Orang tidur 2 menit, 1 menit itu namanya tidur berkualitas. Artinya mata dia pasti akan kelihatan itu. Dan mata dia seger banget. Pertanyaan saya, siapa yang ngorok itu? Jeng. Dan kalau Anda tahu jawabannya, ketik ngorok spasi A. Mbak Rana kok kayaknya ada yang dirasain, apa kamu lihat sesuatu kok dari tadi nengok ke sebelah kiri terus? What's wrong? Wah, apa? Monggo. Enggak Mas, seperti yang saya bilang gitu loh. Semua tempat memiliki energi yang, tapi khususnya untuk tempat ini energinya hari ini, malam ini saya merasanya besar sekali. Apalagi beliau juga wow. Energinya besar sekali. Dari Mas Tukul juga besar sekali. Wah, kalau saya tuh sudah ibarat tapi memang benar, beliau yang mengcover Mas Tukul ini sangat kuat sekali. Kalau kamu melangkah pagar pertama beliau bisa, berdua ini wow. Jadi ada tracing energi aja yang bikin agak sedikit oleng Mas. Ya, tapi makanya dia nengok ke kiri terus ya. Lebih kondusif lah ya. Apa tuh? Ya Allah. Kembali ke untuk tim pemburu hantu nih. Semua hantu-hantu yang kalian tarik dari pemburuan kemarin, kalian pindahkan ke dalam bumbu disegel. Boleh ditunjukkan seperti apa bambunya? Ini yang saya bawa tadi, Mas Tukul. Jadi kita menggunakan bambu, kemudian sebetulnya medianya apa aja bisa untuk menyimpan atau menyegel makhluk gitu ya. Yang terpenting adalah segelnya atau doanya atau mantranya yang menjadi penutup supaya dia tidak bisa kemana-mana. Itu. Mbak Ratna kenapa tuh Mas? Mbak Ria kenapa? Untuk sana ke mana? Dia nggak mau lihat sana. Aku juga deket situ pusing loh Mas. Maaf ya. Pusing. Wen geser Wen, lu mah. Ya gua kemana dong? Sono usir, sini usir. Sini sana. Mbak Rana Anjani ke sana ya. Minum dulu. Air putih, ada air putih. Minum dulu. Enggak apa-apa. Netralisir dulu sana. Terus? Karena kan yang di dalam ini itu ada level. Iya, biar aja. Dikasih air minum. Kasihan mesti pengen muntah. Iya. Muntah dulu. Ya.
Terus? Karena benturannya kencang sekali Mas Rul, dan itu memang isinya tidak cuma satu ya. Jadi semua yang memang ada di rumah itu kita bersihkan dan kita jadikan satu, kita masukkan ke dalam sini. Jadi memang buat mereka-mereka yang peka, cukup sensitif, pasti akan ada benturan, akan bisa ngerasain. Iya, betul. Seperti itu. Bisa divisualkan melalui kampas lebih besar, silakan. Iya. Yang ahlinya, silakan. Ya, untuk dibuka. Itu sosoknya. Ini kemarin. Mirip Nova malahan. Oh, lupa. Itu cewek cowok? Ini cowok yang cowok ini. Yang kecil. Yang di mana? Ke dapur di. Yang di dapur sama di bawah yang lari-larian itu. Oh. Terus baliknya lagi. Wow, keren malah kayak Gogi ini. Yang di mana ini? Ini yang di atas, Mas Tukul. Di atas. Ini yang di atas di ruang doa. Itu tadinya ruang doa, tapi ruang doa itu sudah tidak dipakai. Cowok. Gelap, Musola, pengap, tempat musola, bekas tapi nggak musola. dipakai ini. Sosok yang saya temuin seperti ini. Cowok ya, terus Laki-laki. Lah, ini di belakang dapur. Dapur ini. Jadi semacam kuti, tapi dia levelnya level jin ini. Ya? Level jin. Oh, gitu. Jadi dia bisa, gitu. dia bisa berwujud menghadapi manusia itu bisa berwujud karena dia punya power yang lebih kuat. Ya. Powernya kuat, dia bisa mewujudkan, bisa menggerakkan benda. Ya. Bukanya lagi, ada lagi? Habis. Ada? Habis. Cukup? Oke. Pemirsa, obrolan saya kali ini semakin menarik saya. Don't go anywhere. Tetap di Bukan Mat. Kita bisa